Mbak Ais. Kami dari mahasiswi dan mahasiswa Prodi Hubungan Internasional semester 6 yang pada kesempatan ini melakukan interview atau wawancara dengan salah satu organisasi filantropi di Nusa Tenggara Barat, dan kemudian saat ini kami beruntungnya bisa langsung mewawancarai direktur dari Lombok Eco International Connection. Terima kasih Mbak Ais sudah berkenan untuk kami wawancarai. Baik, saya Sofiani yang nantinya akan memandu interview ini sampai dengan selesai, dan semoga Mbak Ais bisa apa ya? Ya baik, kita langsung Mbak Ais ya. Seperti yang saya lihat-lihat sih, saya juga follow di apa namanya di Facebook Mbak Ais, di Facebook Lombok Eco, dan saya melihat-lihat beberapa program dari Lombok Eco International Connection sendiri, yaitu kurang lebihnya itu di program masyarakatan, yaitu pendidikan dan juga lingkungan. Jadi mungkin kita langsung saja Mbak Ais ya. Pertama, supaya tidak salah-salah arah nih terkait dengan pemahaman kami terkait dengan Lombok Eco. Nah, mungkin bisa dijelaskan Mbak Ais, mengapa kemudian mendirikan Lombok Eco International Connection di Lombok? Kenapa kemudian mendirikan organisasi ini di Lombok, gitu, Mbak? Mungkin bisa langsung dijawab, Mbak. Suaranya nggak ada. Nggak bisa, guys. Suaranya nggak kedengeran, Mbak. Ya, nggak usah pakai. Yang nggak dengar masalahnya. Udah semua dengan kontrol. Ini mana? Ini yang bisa. Halo, kedengeran nggak? Iya, Mbak, ada. Halo? Ada. Ada ya? Ada. Oh ya, oke. Saya mulai ya. Saya mulai bisa? Bisa, Mbak, silakan. Ya. Jadi kenapa kita atau saya mendirikan sekolah Eco School? Yang pertama memang latar belakangnya tidak langsung didirikan, karena kebetulan sebelum mendirikan Lombok Eco atau yayasan itu, saya aktif di lingkungan, ya. Saya aktif di isu-isu lingkungan seperti pengelolaan sampah, yaitu mendirikan bank sampah. Dari program bank sampah itu, kita ada program pendidikan sebenarnya, mengajarkan anak-anak tentang sadar lingkungan. Apa namanya? Saya menjadwalkan setiap hari Sabtu untuk ke sekolah-sekolah, sosialisasi tentang sadar lingkungan. Tapi saya mengalami kesulitan, yaitu izin. Jadi kalau kita minta ke sekolah itu untuk sosialisasi tentang sampah itu sulit sekali. Kadang-kadang iya kita dapat izin dari kepala sekolah, misalnya ya. Tapi kadang-kadang waktunya itu kayaknya nggak enak banget gitu. Misalnya di akhir minggu atau setelah siswa classmate sudah selesai ujian. Itu kan anak-anak jarang masuk. Jadi untuk apa kita sosialisasi, anak-anak nggak ada, gitu kan? Nah, ini salah satu sebab kenapa akhirnya saya ingin sekali punya sarana pendidikan sendiri. Jadi kita bisa lebih luas, lebih apa ya, lebih bebas untuk menentukan waktu untuk mengajar atau mengajak adik-adik siswa belajar tentang lingkungan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu juga dilatar belakangi dengan perjalanan saya waktu ke Eropa tahun 2017. Kebetulan pada tahun yang sama terjadi gempa.
Nah, akhirnya di gempa, pada saat kejadian gempa itu kan yang kita lihat banyak banget sekolah-sekolah yang banyak sekali bangunan-bangunan sekolah yang anak-anak nggak bisa sekolah, anak-anak belajar di luar. Nah, ini yang memperkuat keinginan saya untuk membangun sekolah, tetapi memang bukan formal, informal. Ya alhamdulillah sejak di Eropa jadi bisa charity, bisa menjual produk-produk dari bank sampah untuk kita bangun sekolah. Jadi tahun 2018 kita mulai membangun sekolah yang pertama bernama Eco School. Eco School ini teman-teman dia informal school. Kenapa informal? Karena bagi saya masuk ke sekolah formal itu kan sudah cukup ya, mereka masuk dari hari Senin sampai Sabtu. Kadang ada yang sampai Jumat tapi jam 4 sore baru pulang. Jadi udah stres banget dengan pelajaran-pelajaran yang formal. Nah, kenapa kita buat Eco School? Eco School ini dia lebih kepada happy school. Anak-anak belajar dengan senang hati. Ya, jadi udah nggak terlalu terikat dengan jam dan sebagainya. Saya lebih mengedepankan bermain. Bermain, setelah bermain hati senang, barulah kita sisipkan pesan-pesan tentang peduli dengan lingkungan. Itu salah satunya. Kemudian sekolah yang pertama kita bangun di Mentigi dengan pertimbangan yang pertama, pada saat gempa sekolah atau kerusakan yang paling parah selain Lombok Timur itu di Lombok Utara. Nah, itulah salah satu pertimbangan kenapa Eco School yang pertama kita bangun di Mentigi. Selain itu, kita juga punya donatur yang membantu untuk lokasi. Jadi kita bangun di sana. Pelajarannya simpel sebenarnya. Pelajarannya nggak ada yang serius-serius banget, enggak. Tapi dari yang saya pelajari sekolah-sekolah di Eropa itu justru nggak ada yang serius. Sekolah-sekolah di Eropa itu santai banget loh. Mereka nggak ada yang seperti kita yang pakai seragam datang pagi pulang sampai jam 2 itu udah capek banget. Di Eropa justru belajar tuh lebih santai. Sosial, komunikasi dengan guru, dengan teman itu lebih nyaman. Jadi untuk belajar, untuk sharing, untuk berbagi ilmu itu lebih masuk. Jadi ini yang ingin saya aplikasikan di sekolah, di Eco School. Dia sangat memungkinkan diaplikasikan di Eco School karena dia free ya, karena free school, maksudnya dia bukan formal. Jadi lebih enak anak-anak. Itu sebabnya suasana juga kita bikin seperti teman-teman lihat, suasana di Eco School itu cozy banget, lebih ke pantai, lebih main pohon, main pasir, seperti itu. Kemudian ada berkebun. Hal-hal yang kecil yang sebenarnya mudah sekali untuk dilakukan untuk anak-anak membangun karakternya. Nah, itu latar belakangnya ya. Seperti itu. Terima kasih Mbak Ais. Ya. Kemudian kita lanjut nih Mbak Ais. Jadi karena tugas besar kami ini kan gimana sih Lombok Eco International Connection sendiri dalam menyesuaikan diri dengan pandemi saat ini. Jadi pertanyaannya itu, di masa pandemi ini, bagaimana sih kegiatan atau program dari Lombok Eco International Connection sendiri? Apakah masih tetap berjalan atau kemudian ada beberapa kegiatan yang kemudian ditunda dulu karena menyesuaikan dengan situasi saat ini, Mbak? Silakan, Mbak. Terima kasih. Untuk kegiatan memang harus kita tunda. Kenapa saya bilang tunda? Kesehatan anak-anak jauh lebih penting. Ya, kalau udah sehat mau belajar lagi enak. Itu yang kita tunda. Tetapi ditunda bukan berarti kita berdiam diri. Ditunda ya kita mengalihkan atau membuat satu sistem mereka bisa. Jadi ini kesempatan nih buat kita-kita yang ada di dalam Lombok Eco International Connection untuk membangun sistem. Jadi kita buatin sistem, belajar. Jadi ketika nanti pandemi berakhir, sistemnya sudah bisa kita aplikasikan dengan jauh lebih baik. Gitu. Jadi ya maksudnya ditunda bukan berarti tidak ya. Jadi kita bisa menyusun, kita bisa membuat program-program anak-anak untuk akan kita aplikasikan ketika pandemi selesai. Seperti itu. Kenapa kita tidak ada online, misalnya nih belajar online untuk pandemi? Pertama, anak-anak atau lokasi Eco School itu jauh dari saluran internet. Ya. Apalagi yang sekolah yang kedua nih di Silong Belanak itu nggak ada sinyal sama sekali. Jadi tidak ada
kayaknya agak sulit kalau kita mengaplikasikan belajar online. Nah, itu yang pertama. Jadi, tetapi kita dengan teman-teman di sini di yayasan membuat satu sistem yang bisa kita aplikasikan nanti setelah pandemi berakhir. Begitu. Oh, baik. Jadi kalau boleh tahu Mbak Ais, ada berapa mungkin apa ya kayak cabang dari Lombok Eko di Lombok sendiri? Kalau Tadi cabang nggak sempat ada. ya Kalau gimana ceritanya, Mbak? cabang yayasannya nggak ada. Jadi Lombok Eco International Connection ini kita dirikan untuk membangun, sebenarnya visinya membangun sekolah-sekolah informal ya Ya, untuk adik-adik kita terutama di tempat-tempat yang terpencil yang iya, belum mendapatkan bantuan dari pemerintah gitu. Di yayasan kami beranggotakan 5 negara, makanya dia bilang International oke. Connection. Ya, Jadi 5 negara itu termasuk di Lombok ya, di Indonesia. Saya sekaligus sebagai founder dan pimpinannya. Anggotanya ada di Jepang, di Belanda, Cekoslovakia, dan Australia. Gitu. wow, sudah internasional sekali sepertinya, Mbak Iya, ya. iya. Jadi terkait dengan tadi dikatakan bahwa ada sistem yang sudah dirancang sendiri oleh Lombok Eco International Connection yang kemudian disesuaikan ketika nantinya sudah berakhir nih masa pandeminya. Nah, kira-kira nih Mbak Ais, bisa nggak diceritakan mungkin seperti apa sistemnya nantinya nih Mbak Ais ke masa Program. Jadi transisinya? sistem itu Ya, seperti program. Misalnya ya, setiap hari Senin dan Kamis itu membaca. Hari oke, Selasa dan Jumat itu kita ke pantai. Ke pantai dulu nih, ke pantai untuk belajar tentang lingkungan sebenarnya, tapi harus dimulai dengan aksi. Nah, ini iya, sistemnya yang kita buat. Biar sekolah Eco School yang satu, kan sekarang ada 3 nih. iya. Eco School yang pertama, kedua, dan ketiga itu bisa kombinasi programnya. Seperti itu. Oke, jadi kira-kira begitu mungkin programnya Mbak Ais ya. Jadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Silakan. Jadi pertanyaannya, bagaimana pendapat dari Mbak Ais sendiri nih selaku founder dari Lombok Eco International Connection terkait dengan filantropi di tengah pandemi saat ini, Mbak? Jadi apakah semakin terbatas nih secara umum gitu langkah dari uh, Lombok Eco International Connection sendiri, atau kemudian uh, kayak sudah ada banyak kegiatan-kegiatan yang direncanakan begitu untuk menyesuaikan dengan masa pandemi saat ini? Kalau terbatas sih ya, of course ya. Pertama kita juga ingin mengikuti anjuran pemerintah. Ini kan Ya, nggak bisa lari dari situ ya. Tidak benar. boleh ada pertemuan yang banyak, kemudian mengurangi tatap muka, ya kan. Kemudian kalaupun kita mengadakan pertemuan atau meeting harus dengan protokol yang benar. Ini sudah tentu berdampak pada kegiatan. Di samping itu juga, apalagi kita di desa. Jadi sekolah-sekolah ini kan banyak di desa nih. Ya. Mereka kan paranoid banget. Kita lebih dari 5 orang aja mereka udah nggak berani dekat. Nah, ini Benar-benar. ya iya, jadi sudah tentu berdampak. Sudah tentu berdampak pada efisiensi waktu, sudah berdampak pada eh, pertemuan ya yang tadinya seminggu sekali ada yang setiap hari. Terlebih lagi sekarang sekolah jadi Ya, memang kalau saya pribadi kita ikutin banget anjuran pemerintah. Dari awal 4 bulan yang lalu, 4 bulan ya 3 bulan yang mulai pandemi, itu anak-anak udah kita stop, udah kita liburkan dulu. Nah, ini mengikuti perkembangan saja. Kalau sekarang ada new normal bahasanya ya, ya, tapi masih harus mengikuti protokoler, ya jadi kita harus ikutin itu. Enggak usah dilanggar gitu kan. ya. Tetapi yang seperti yang tadi saya bilang bahwa sistem telah kita siapkan. Jadi begitu new normal sudah bisa balik ke sekolah adik-adik, tinggal kita lanjutkan dengan sistem yang sudah kita susun seperti itu. Kalau dampak kurangnya uh, efektif untuk pertemuan, iya sudah pasti itu berkurang. Oke, Gitu. baik. Uh, Mungkin tadi sudah jelaskan Mbak ya, sekaligus ini itu tadi adalah pertanyaannya bagaimana nih transisinya dari Lombok Eco International Connection sendiri ke new normal saat ini. Tapi mungkin ada yang ingin ditambahkan untuk transisinya ini, Mbak?
Karena kita kan udah mau ke new normal nih, udah ke new normal gitu. Siap, ya maksudnya lebih waspada. Kalau Ya. saya karena kesehatan itu ya apa namanya tanggung jawab kita sendiri. Kita nggak bisa mengharapkan kesehatan dari tim dokter atau tim kesehatan, Iya. tapi harus diri sendiri, kemudian jaga jarak untuk saling jaga. Itu aja kalau saya. Jadi walaupun Oke. sudah new normal harus tetap dengan protokoler yang dari awal nih, misalnya mengikuti anjuran pemerintah seperti jaga jarak harus tetap jaga jarak gitu. Jangan new normal langsung wah ada pesta dan sebagainya gitu. Iya. Ya kan? Iya, Ya, paham benar-benar lah. Mbak. Ya. Benar sekali Mbak. Jadi kita juga penasaran nih Mbak, karena biasanya yang kita tahu nih kalau organisasi atau lembaga swadaya masyarakat itu kan tentu tidak lekang dari dana gitu. Apakah Lombok Eco International Connection sendiri ada bantuan dana tetap gitu dari pemerintah atau perusahaan Tidak begitu Mbak? ada, tidak ada. Saya tidak memberlakukan apa namanya open donasi. Jadi di Lombok Eco International Connection tidak memberlakukan donasi secara cash money. Ya. Jadi begini, setiap misalnya kita mau bangun satu sekolah, saya tanya tukangnya, berapa biayanya? 100 juta. Oke, saya cari teman-teman donasi, saya perlu dana 100 juta untuk bangun sekolah ini. Sudah cukup. Begitu selesai ini 100 juta sudah selesai, stop. Nah, dan donasinya kebanyakan dari teman-teman dekat yang kenal. Jadi kita tidak ada open donasi secara umum, misalnya di mana yang biasanya tuh ada untuk buka open donasi gitu ya, itu kita nggak ada. Baik Mbak, jadi saya juga penasaran nih terkait dengan ada nggak semacam kayak hubungan kayak kerjasama semacam program gitu dari pemerintah dengan Lombok Eco International Connection, semisalnya apa gitu programnya Mbak? Belum. Oh belum ada. Belum. Tidak ada, semua masih sendiri. Maksudnya sendiri itu misalnya kita perlu buku, saya biasanya share di Facebook aja ya. Tahu sendiri kan saya hanya pakai media Facebook. Kenapa saya pakai media Facebook? Satu, itu sangat transparan. Saya pakai media Facebook itu sangat transparan. Yang mau bantu kelihatan di sana. Yang sudah bantu kelihatan di sana. Jadi nggak ada yang disembunyiin. Nah gitu. Itu sebabnya misalnya nih saya butuh dana, saya langsung tulis di Facebook. Laporannya udah, sekolahnya udah sampai di mana juga saya posting di Facebook. Itu bagi saya itu mudah, murah, dan sangat transparan. Itu bagus banget kalau menurut saya. Nah, kalau yang kita sembunyi-sembunyi kan nggak tahu nih uangnya keluar berapa, masuk berapa gitu kan. Nah, jadi untuk sistem keuangan sangat transparan. Oke, baik. Jadi transparansi itu sangat direkatkan ya Pak Mbak sama Lombok Eco International Connection. Transparansi itu dia membangun kepercayaan. Itu sebabnya saya kalau bangun sekolah tuh nggak pernah lama. 1 bulan, 2 bulan saya share di Facebook itu bisa udah kumpul dananya. Karena mereka juga kadang-kadang yang baca itu teman-teman yang kenal betul, yang kenal baik gitu aja. Oh dia yang udah tahu juga kegiatan kita gitu. Jadi tidak usah adik-adik bayangkan buat yayasan itu ribet. Oh buat yayasan itu perlu dana besar. Oh buat yayasan tuh kita harus ada donasi. No, tidak. Kalau mau buat yayasan dengan sosial, dengan pendidikan, yang pertama adalah bangun kepercayaan. Wah, luar biasa. Kalau sudah punya kepercayaan, it's easy. Jadi maksud saya itu dulu yang harus dibenahi gitu. Jadi nggak usah pikir yang ribet-ribet dulu. Oh nanti begini, oh nanti begitu, nanti dapat dana dari mana? Nggak bisa. Kita harus peka dengan sosial juga. Itu yang penting. Itu aja. Oke, baik Mbak. Apakah Lombok Eco International Connection ini juga ada nggak Mbak di tempat lain di Indonesia gitu? Karena ini kan sangat membantu gitu untuk kayak menjalin link dengan sesama teman dengan Lombok Eco gitu misalnya. Kalau menjalin hubungan, iyalah. Jadi kita di Lombok Eco International Connection itu punya 4 program. Yang pertama itu campaign Green and Healthy School, sekolah bersih dan sehat. Itu program yang pertama. Yang kedua programnya adalah Ecology Education, mengajarkan adik-adik ataupun ke sekolah-sekolah tentang lingkungan, ekologi. Ketiga adalah exchange volunteer, jadi pertukaran
relawan. Bisa jadi dari Indonesia ke beberapa negara yang terkoneksi tadi. Ada Belanda, ada Ceko, ada Jepang, Australia. Nah, yang keempat sebenarnya cuma 3. Tapi kita punya program keempat karena disaster tadi. Karena gempa terjadi, akhirnya kita tambahin programnya untuk sosial. Nah, seperti disaster kita bantu. Nah, misalnya gempa Palu, saya ke Palu, ya kan? Nah, kita open donasi untuk bantu obat-obatan dan sebagainya. Kemarin terjadi kebakaran hutan di Palangkaraya. Saya berangkat atas nama Lombok Eco International Connection juga untuk membagikan 1.000 masker ke teman-teman yang terdampak dengan asap tebal dari pembakaran hutan. Jadi kita nggak cuma bicara pendidikan, tapi juga sosial. Seperti itu. Oh, luar biasa sekali Mbak ya. Jadi kemanusiaannya dapat, kemudian lingkungannya juga dapat. Kedua-duanya saling. Kalau bicara pendidikan, kita harus humanity dulu. Iya, orang nggak akan mau belajar Mbak. kalau dia dalam kelaparan. Ya? Wah, luar biasa Mbak. Iya, kenyang dulu baru belajar. Gitu. Dapat ilmu lagi nih Mbak, terima kasih. Iya. Mungkin saya juga penasaran nih Mbak, ada nggak rencana jangka panjangnya ke depannya itu kayak gimana gitu untuk Lombok Eco International Connection gitu? Kalau rencana jangka panjang, saya ingin ada pengembangan masyarakat secara mandiri. Contoh nih, sekarang kita bantu satu masyarakat untuk bangunan sekolah. Misalnya ya, membangun sekolah 2, 3, 4 tahun ke depan, kita ingin sekolah itu sudah berkembang secara mandiri. Itu saja. Jadi saya ingin masyarakat tidak disuapin terus. Jadi kita bantu, mereka bantu dengan sistem, bantu dengan dasarnya, nanti pengembangannya mereka jadi bisa terus. Akhirnya menjadi formal school. Jadi dari Lombok Eco itu dia informal school kan, yayasan kan. Nah 4 tahun kalau dia sudah punya program yang bagus, dia bisa mengajukan akreditasi untuk menjadi sekolah formal. Itu sudah menjadi hak milik dari pengelola. Jadi bukan dari Lombok Eco lagi. Yayasan sudah lepas. Jadi yayasan membentuk embrionya, membangun embrionya. Sedangkan untuk pengembangan nanti pengelolanya. Jadi masyarakat secara mandiri, tadinya yayasan, akhirnya dia punya sekolah formal. Itu. Itu kedepannya begitu. Oh, luar biasa Mbak ya. Jadi jadi kelihatannya kita mikir itu kalau bangun yayasan itu harus mikir duit dulu berapa gitu, harus perencanaan yang luar biasa gitu. Tapi yang penting harus ada kepekaan sosial Mbak ya, dan tanggung jawab kita gitu sebagai sesama manusia. Apalagi kalau kita mau bangun sekolah di pedesaan misalnya ya. Itu yang paling penting itu mereka ini dulu deh, ekonominya dulu deh. Ya, sejahtera dulu. Kalau udah sejahtera, mudah untuk mengajak mereka belajar. Jadi kalau bahasa biasanya saya bahasa sehari-hari, kenyang dulu baru belajar. Kenyang dulu baru pintar. Oke. Ya kan? Kalau lapar malas orang mau belajar, nggak mau dia. Karena lapar kan? Iya benar Mbak. Baik Mbak, mungkin ada teman-teman saya yang ingin menambahkan nih pertanyaannya. Mungkin ada yang penasaran nih. Monggo, Mas siapa nih? Mas Zaki. Ya, saya mau sedikit bertanya nih, Mbak. Silakan. Kebetulan 1 bulan yang lalu, pertengahan bulan puasa saya dan jelas enggak suaranya? Jelas. Iya jelas. 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 Kedengaran enggak suaranya? Kedengaran. Jelas Zaki. Kedengaran. Jelas. Ya, kebetulan saya dan teman saya berdua pertengahan bulan puasa kemarin saya bentuk komunitas pada Betulung, dan 1 bulan itu alhamdulillah kami sudah membagikan lebih dari 600 masker dan 400 hand sanitizer ya. Dan konsen kami ke pemberdayaan janda ya beberapa bulan setelah pandemi ini. Nah, yang saya dengar tadi di Lombok Eco sendiri tentang fokusnya itu tentang lingkungan ya, tapi soal sampah apa segala macam. Misalkan di Bima itu apakah tentang reboisasi hutan, beberapa hutan yang gundul di Bima, di Dompu, teman-teman saya juga pernah ngabarin itu. Concernnya Lombok Eco ini sebetulnya seperti apa, Bu? Ya, selain pendidikan lingkungan.
Jadi di Lombok Eco International Connection kita ada transaksi sekarang 2 kali setahun. Kedengeran? Kedengeran, Pak. Kedengeran? Iya, iya. Jadi Kedengeran, jadwal, kedengeran. oke. Jadi program rutin 1 tahun untuk transplantasi karang 2 kali setahun. Tanam pohon kali setahun. Untuk apa satu lagi? Sorry. Transplantasi karang, tanam pohon, sama mangrove. Sorry. Tanam mangrove 2 kali setahun, pohon 2 kali setahun, transplantasi karang 1 tahun sekali. Itu bisa lihat di wall-nya Lombok Eco International Connection. Kedengeran ya? Kedengeran, Mbak. Ya, Kedengeran, Mbak. macet sih tadi. Nah, ya, jadi bukan sekedar humanity. Maksudnya humanity kalau terjadi kalau terjadi disaster, misalnya ada bencana alam, itu kita berangkat, kita inikan. Seperti yang di Palu, gempa di Lombok juga. Itu tadi gara-gara gempa Lombok saya bangun sekolah sebenarnya. Terus kebakaran hutan. Tetapi kalau tidak terjadi disaster, kami di yayasan itu sudah punya program rutin seperti tanam mangrove, tanam pohon, dan transplantasi karang. Itu kalau transplantasi 1 kali setahun wajib. Oh ya. Ya, Zaki ya. Nanti kalau di Bima mau ini bisa diinformasikan, mungkin kita bisa bantu Bima. Silakan aja kolaborasi. Kalau memang nanti kita belum kerjakan di Lombok, misalnya nih mau tanam mangrove belum di Lombok, ya kita bisa alihkan ke Bima, nggak masalah. Oke ya? Oh iya. Satu lagi boleh nggak? Silakan. Ya, silakan. Iya, yang menjadi sasaran anak-anak yang diedukasi itu biasanya umur berapa sampai umur berapa, Bu? Apakah 8 sampai 8 sampai 11. 8 sampai 11 ya. Oh, Sudah? Oke. Terima kasih Sudah, Zaki, jelas. pertanyaannya luar biasa. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Agak macet-macet sedikit ya Zaki ya suaranya ya. Mbak, saya mau nanya sedikit. Iya. Banyak boleh. Oh ya, tadi saya juga penasaran sama yang usia anak-anak yang belajar sama tenaga pengajarnya itu volunteer atau apa? Volunteer. Volunteer. Iya, kita kan ada penyaringan volunteer. Di masuk 78 volunteer dari luar negeri yang sudah mendaftar, itu banyak banget. Tapi kita saring lagi, jadi 1 tahun itu kita hanya menerima 1 atau 2 volunteer saja. Untuk internasional, untuk lokalnya tak terbatas, silakan. Gitu. Biasanya dari teman-teman dari Tower Mataram itu banyak yang mengajukan sebagai volunteer. Teman-teman dari guru-guru juga banyak. Ada juga yang memang guru profesional juga banyak. Guru dari international school ada. Jadi dia dari berbagai profesi. Satu ya saya tekankan di sini teman-teman. Jadi volunteer kita yang mengajar itu tidak harus guru. Ya, karena yang kita ajarkan itu juga tidak harus pelajaran di sekolah. Saya justru misalnya dokter, ya dia mengajarkan atau dia memperkenalkan profesinya tentang sedikit terus. Jadi bukan yang mengajar itu harus guru, tidak. Gitu ya. Jadi seperti misalnya dia cleaning service, itu malah bagus banget. Jadi semua profesi, kita nggak pandang dia mau dokter, dia mau cleaning service, I don't care. Ya, karena bagi saya semua pekerjaan itu sama. Bisa sama ya. Dan kalau itu anak-anak kenapa? Kalau jumlah siswanya, Mbak? Kalau di Mentigi ada 43. 38 sampai 43 anak. Kalau di Selong Belanak itu ada 48 anak. Kalau di Sengkol ada 18 anak. Lumayan sih ya. Sudah? Udah. Nasir. Oke, terima kasih Ahmad Nasir.
Ada lagi? Sama-sama, Mbak. Ayo teman-teman mungkin Saya sebentar sedikit. lagi nih. Ya. Oh, ya, Ya, silakan. Ada lagi? Saya Bu. Iya, dari Doni Saputra. Silakan Doni. Ya Bu. Jadi saya ada beberapa pertanyaan sebenarnya yang ingin saya tanyakan di sini. Untuk pertama, saya ingin dulu ke masalah penanganan COVID-19. Oke, silakan. Ibu bilang tadi kan Ibu sempat mendirikan sekolah eko di Mentigi, Desa Malaka kan Bu, Lombok Utara. Iya, betul. Kemudian saya ingin bertanya karena di Mentigi sendiri sempat tercatat ada 1 kasus positif di sana Bu ya. Dan sempat juga tercatat ada 16 PDP dan alhamdulillah sekarang sudah pulih semua. Kemudian yang ingin saya tanyakan di sini bagaimana upaya atau gerakan yang dilakukan oleh Lombok Eko Internasional sendiri dalam membantu begitu keluarga pasien di Mentigi sendiri Bu. Kan kita tahu bahwa pasien yang terjangkit virus ini harus diisolasi begitu, harus karantina di rumah sakit dan keluarganya ditinggalkan sehingga perekonomiannya pasti terganggu Bu. Jadi pertanyaan saya bagaimana Bu upayanya untuk membantu keluarga atau penanganan COVID-19 di Mentigi gitu Bu. Kebetulan pada saat terjadi 1 case dan 16 PDP itu di Mentigi ketat banget Mas. Kita nggak boleh masuk. Jadi walaupun yayasan itu mau ngantar nasi aja nggak boleh. Akhirnya saya arahkan nasinya ke sini. Jadi dari pemerintah desa itu benar-benar lockdown, tidak boleh masuk. Kita waktu itu mau bagikan masker dan nasi itu nggak bisa. Jadi ya sudah, karena dianggap dari luar dan itu sudah red zone, jadi nggak bisa masuk. Begitu dia. Sampai dapat seperti yang Mas bilang, sampai kita dapat 16 PDP-nya sudah diperbolehkan pulang. Mas bantuan, terus terang aja. Bukan tidak mau, kita bantu tapi tidak boleh masuk, tidak diperkenankan. Ininya peraturannya di Mentigi waktu itu. Kayaknya 2 minggu yang lalu ya, 2 minggu 3 minggu yang lalu. Oke. Ya gitu ya. Nggak bisa masuk, bantuannya nggak bisa masuk. Kalau di daerah lain sendiri Bu, apa saja mungkin? Saya pembagian masker dan kita lebih ke kalau yayasan sendiri, kita kemarin pada saat COVID lebih fokus memberikan bantuan kepada tenaga medis. Seperti setiap puskesmas itu masker yang kita bagikan. Karena tenaga medis ini kadang-kadang terabaikan. Masyarakat itu masker gratis sepanjang jalan, ya kan? Terus hari ini dikasih, besok lupa. Hari ini dikasih, besok nggak bawa. Karena dia udah tahu, nanti dikasih. Yang terabaikan adalah teman-teman kita di kesehatan. Tenaga medis tuh kasihan banget. Jadi saya lebih ke sana. Kita lebih yang urgentnya aja. Kan tenaga medis nggak ada yang ngurusin tuh. Yang ngurusin masyarakat semua di jalan-jalan tuh dibagi banyak banget. Tetap nggak pakai. Karena katanya lupa nggak pakai masker. Ya, ketawa deh. Oke, ada lagi gitu ya, Mas Doni. Gimana teman-teman? Masih ada? Iya Bu, selanjutnya Bu, tinggal 1 Bu ya. Nggak apa-apa kan tinggal Bu? 1. Iya Pak. Tinggal satu nih sob. Silakan Mas Doni. Iya. Terakhir Doni ya. Terkait dengan bidang pendidikan Bu. Bisa terkait dengan bidang di Desa Malaka Bu, didirikan sekolah eko itu. Di sana salah satu permasalahan utama adalah minimnya antusias masyarakat dalam pendidikan Bu. Data yang saya dapatkan kemarin itu ada sekitar 1.000 orang lebih yang tidak tamat SD Bu. Ya. Jadi Desa Malaka sendiri sangat rendah Bu, karena faktor pendidikan sendiri yang sangat rendah. Hingga kemudian kedepannya bagaimana mungkin rencana Lombok Eko International Connection sendiri, khususnya mulai dari Mentigi begitu, ekspansi kemudian ke dusun-dusun lain untuk gencar mengkampanyekan antusias untuk bersekolah Bu. Itu mungkin saya. Ya. Bagaimana ya minim pendidikan di Mentigi itu salah satu karena tingkat kemiskinan. Itu yang saya bilang tadi, bukan minim lagi, zero, minus malah. Kita bangunkan sekolah gratis pun mereka nggak datang. Kenapa? Mereka tidak berminat dengan hal-hal yang pendidikan. Enggak.
Kita mau cek kesehatan pun susah, sampai manggil-manggil mereka nggak datang. Tapi kalau bilang ada sembako, mereka datang. Ini terus terang loh ya. Itu sebabnya saya bilang sama teman-teman, untuk mengajak mereka pendidikan, untuk mau mengajarkan mereka tentang lingkungan, itu harus di ekonomi dulu. Kalau udah ini bilang bahwa bagi sembako itu langsung datang. Kenapa saya bilang minim pendidikan di Mentigi? Karena tingkat kemiskinannya tinggi. Nah, tingkat kemiskinan tinggi bukan tugas kita di yayasan, ya. Itu sebabnya teman-teman, saya senang sekali kalau teman-teman punya data. Data kemiskinan masyarakat di sana dijadikan acuan untuk datang ke dinas itu. Dikasih tahu dinas. Ini loh, di Mentigi ini banyak orang miskin nih, gimana gitu. Karena kalau sudah miskin, kita nggak akan masuk, pendidikan nggak akan masuk. Kenapa yayasan kita lebih fokus di anak-anak? Mereka itu generasinya. Kita mulai dari anak-anak. Kalau saya ngajarin orang tua, nggak akan datang dia. Percaya sudah. Ya, itu sebabnya kita mulai dari anak-anak 8 sampai 11 atau 12 tahun. Itu membangun karakternya. Karakter mencintai pendidikan itu sendiri. Di atas 15 tahun, kita nggak bisa ubah lagi karakternya. Mereka nggak pendidikan. Mereka kan tentang uang aja. Ya, itu jadi dari Mas Doni saya balik nih. Tadi kan tentang tingkat kesejahteraan, tingkat kemiskinan. Tolong datanya itu diperbarui bulan ini, dibawa ke dinas sosial. Oh, siap, Bu. Kasih tahu itu bupatinya, ya. Ini Pak, kenapa ini miskin? Bilang gitu aja, tanyain dia. Kalau Bapak ini karena masyarakatnya miskin, kita susah mau ngajar tentang pendidikan. Mereka nggak mau. Susah. Ajarin aja, panggil di masjid itu nggak akan datang. Kecuali kita bilang, ibu-ibu, ini ada bantuan langsung tunai. Wah, belum selesai. Di masjid sudah datang dia. Benar nggak? Sudah semua bawa KTP. Coba bilang, ibu-ibu ayo belajar membasmi buta huruf. Nah, mungkin sampai selesai ya, paling 2 orang yang datang. Gitu ya. Ya, Bu. Terima kasih Bu atas jawabannya, Bu. Ya, kita bicara tentang realita ya. Saya nggak bicara asal Bapak senang, asal adik-adik senang, tidak. Kita bicara tentang realita, inilah yang terjadi di sekitar kita. Kita bicara realita supaya kita bisa mengatasi masalah itu secara real. Oke? Oke, Bu. Oke. Terima kasih adik-adik ya sudah meeting hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan lagi yang belum, bisa datang ke Bank Sampah aja. Oke? Terima kasih banyak Mbak Is sudah bersedia untuk kami wawancarai. Luar biasa sekali Mbak Is ya, udah banyak ilmunya, terus kami termotivasi begitu Mbak Is ya untuk kemudian ada responsibility yang lebih untuk sosial dan masyarakat. Termotivasi tapi harus aksi ya, kalau cuman laporan doang nggak mau. Insya Allah. Terima kasih banyak Mbak Is. Ya, mungkin saya tutup Mbak Is. Baik. Mungkin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.